Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Setelah kita selesai membahas kitab, ya, hadis-hadis mengenai akhlak, ya, insyaallah pada malam ini kita akan, ya, membahas kitab Al-Janaiz, ya. Saya ambil dari Mukhtasar Fikih Al-Islam, ya. Yang pertama mengenai bab, ya, al-maut wa ahkamuhu, ya, bab kematian dan hukum-hukumnya, ya. Kemudian al-ajrul maut, ajal kematian, ya. Al-maut, ya, adalah mufaraqah al-hayah, ya, bi khurujir ruh minal badan, ya. Kematian itu adalah berpisahnya kehidupan, ya, dengan keluarnya roh dari badan, ya. Mufaraqatul hayati bi khurujil ruh minal badan, itu makna daripada al-maut, kematian. Itu dikatakan berpisahnya, dikatakan roh dari badan, ya. Wal baqa'u lillah subhanahu wa ta'ala wahdah, sedangkan yang kekal itu hanya Allah, ya. Yang kekal hanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Allah telah menulis dikatakan kematian, ya, wal fana ala kulli makhluk. Allah telah menulis kematian dan kehancuran atas setiap makhluk, ya. Allah telah menetapkan, ya, kematian dan kebinasaan, hancur atas setiap makhluk, dan tidak mungkin dia seorang pun lari daripada kematian. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kematian, ya, ya. Al-insan, ya, mahma tala ajaluhu fala budda ayyamut. Seseorang walaupun panjang umurnya pasti akan mengalami kematian, ya. Tidak mungkin, ya, tidak ada orang manusia yang kekal, ya. Bahkan, ya, yang kekal itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala, atau makhluk yang Allah ciptakan kekal, ya. Apa diantaranya adalah surga dan neraka, ya. Itu ketika kiamat tidak hancur, tidak hancur, ya. Kata kullu 'alaiha fanin, ya, kullu man 'alaiha fanin, ya. Setiap yang ada di muka bumi itu yang hancur, langit hancur. Tapi kalau surga neraka maka tidak hancur, karena Allah ciptakan untuk kekal. Seperti juga dia katakan roh, ya. Roh itu apakah kekal atau fana? Ya. Ulama mengatakan roh itu kekal, ya. Allah ciptakan kekal. Adapun kematian adalah berpindahnya, keluarnya roh dari badan. Ketika kita dikatakan mati, maka roh kemana? Ya, naik, ya. Maka jika orang soleh, kata Rasulullah, maka terbukalah pintu-pintu langit, ya. Jika orang yang dia tidak soleh, maka tertolak, ya. Itu diantara makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk kekal, ya. Seperti arsy, ya. Di arsy kiamat apakah hancur? Ya tidak, ya. Karena Allah takdirkan untuk untuk kekal, ya. Kemudian juga manusia dikatakan walaupun panjang umurnya pasti akan mengalami kematian, ya. Berpindah dari dari darul amal ke darul jaza, akan berpindah dari tempat beramal yaitu dunia ke tempat balasan,
yaitu darul akhirah, ya, darul jaza setelah kematian, alam kematian setelah kematian, darul akhirah, ya. Wal qabru awalu manazil al-akhirah, sedangkan kuburan, ya, merupakan awal persinggahan akhirat. Ya, kuburan itu merupakan awal dari persinggahan akhirat, awal kehidupan setelah dunia telah berpisahnya ruh dari badan adalah kuburan. Sehingga Nabi mengatakan innal qabra awalu manazil min manazilil akhirah, kata Nabi. Sesungguhnya kuburan itu merupakan awal pos, ya, pos pertama dari pos-pos akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Barang siapa yang selamat dari kuburan, ya, dari azab kubur, dari fitnah kubur, maka kasarannya kata Nabi aisar, lebih mudah lagi. Faman lam yamju minhu, barang siapa yang tidak selamat dari kuburan alam pertama ini, setelah kematian tidak selamat, apa kata Nabi? Fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya lebih dahsyat lagi. Ini kata Nabi. Apa kata Nabi ketika itu? Ya, fama ra'aitu mandaron, ya, illa wal qabru afdha minhu. Aku tidak pernah melihat, kata, pemandangan yang lebih ngeri daripada memandangi kuburan. Itulah alasan kenapa Utsman bin Affan kalau datang ke kuburan itu menangis sampai dikatakan membasahi jenggotnya, air matanya itu, karena mendengar hadis yang Nabi sampaikan tadi, ya. Maka wal qabru awalu manazilil akhirah, ya, wa huwa imma raudatul min riyadil jannah au khufratun min khufarin niran. Dan kuburan yaitu adalah apakah merupakan dikatakan raudhah min riyadil jannah, ya, apakah bagi yang telah mati ini kuburan itu menjadi taman-taman surga, ya, bagi yang mati ini, atau khufratun min khufarin niran, atau kubangan neraka, ya. Ini kuburan, ya. Bagi yang telah mengalami kematian, maka ini tempatnya di kuburan, di alam kubur itu. Apakah kubur bagi yang telah mati itu, dia kata raudhah min riyadil jannah, apakah kubur itu bagi dia taman surga, atau dikatakan lubang dari api neraka, ya, panasnya, min khufarin niran, itu adalah dikatakan kuburan, ya. Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, qul, katakan ya Muhammad, ya, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, ya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian akan menghampiri kalian, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari kematian. Maka qul, ya, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Apa kalian akan lari dari kematian, ya, maka sesungguhnya akan, kata Allah, akan menghampiri kalian. Summa turaduna ila alim, ya, al-ghaibi wasyahada, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang syahid. Alimil ghaibi, alim adalah Allah maksudnya. Summa turaduna ila alimi, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah, ya, yang mengetahui yang gaib dan yang tampak, yang syahada. Apa kata Allah? Fayunabbiukum bima kuntum ta'mal. Kemudian Allah akan mengabarkan, memberitakan kepada kalian apa yang kalian telah amalkan. Inilah kematian, ya. Itulah alam kubur, ya. Maka yang pertama kali ditanya adalah man rabbuka, ya, wa ma dinuka, wa ma apa namanya hadar rajul, ya,
Itu man nabiyuka, seperti itu ya. Kemudian dalam surah juga Ali Imran ayat 185 Allah berfirman ya, kullu nafsin dha'iqatul maut ya, fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya kata Allah, kullu nafsin, setiap yang nyawa, yang bernyawa, setiap yang hidup, makhluk hidup, setiap jiwa ya, pasti akan mati. Dha'iqatul maut, pasti akan mati. Setiap jiwa ya, yang berjiwa makhluk di dunia ini pasti akan dikatakan mati. Ya, apa kata Allah ya? Wa inna ma tuwaffawna ujurakum. Sesungguhnya kata Allah akan disempurnakan pahala kalian nanti pada hari kiamat. Setiap jiwa pasti akan mati kata Allah. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian nanti pada hari kiamat. Pahala itu. Kita sekarang sholat, ngaji dan seterusnya, nanti pahalanya bukan sekarang. Karena kata Allah, wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian nanti pada hari kiamat. Akan diberikan itu. Barang siapa kata Allah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh telah selamat. Sukses, itulah orang yang sukses. Jadi kita ini belum sukses, ya. Walaupun mungkin hartanya melimpah, belum sukses. Sukses itu adalah ya zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Itu orang yang sukses. Ya, selamat dari api neraka dan masuk surga. Lihat, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka sungguh itulah orang-orang yang sukses, yang beruntung, yang selamat. Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu, kesenangan yang menipu, mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan, ya. Maka kita hendaknya sering baca ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjamaah pasti akan mengalami kematian, dan sesungguhnya kata Allah akan disempurnakan pahala kalian nanti pada hari kiamat. Balasan itu, balasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang selamat, ya, yang sukses, ya, yang bahagia, yang beruntung. Tidaklah katalah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu, mata'ul ghurur, ya, kesenangan yang menipu, ya. Bahkan dalam surah juga Ar-Rahman ayat 20, ya, 6 sampai 27. Apa kata Allah? Kullu man 'alaiha fanin, setiap yang ada alaiha, ala ardi, di muka bumi ini pasti akan hancur, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanyalah wajah Allah Rabbmu, ya, yang maha agung dan maha mulia, ya. Kemudian kata apa namanya, dan yang banyak ayat-ayat yang seperti itu, ya, menunjukkan bahwa kita semua akan mengalami kematian, ya. Kemudian, ya, keadaan manusia, ahwalun nas, ya, al insan yarakibu tabaqan ba'da tabqin, ya. Manusia itu akan mengalami, dikatakan perubahan, akan mengalami perubahan, senantiasa akan berubah, ada perubahan, ya. Yatahawwal min hal ila hal, akan berubah dari keadaan ke keadaan yang lain, dari tempat atau dikatakan waktu
min makan ila makan, min zaman ila zaman, min al-abdan wal qulub. Ada perubahan, akan mengalami perubahan keadaan, waktu, tempat, badan, dan juga hati akan berubah. Tidak ada dikatakan orang yang tetap saja stabil, tidak ada. Jangan iman pun kadang-kadang yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Itu manusia Kemudian ahwal az-zaman, seperti keadaan zaman. Manusia akan beralih dari keadaan yang aman menjadi takut. Itu perubahan zaman. Contoh perubahan zaman. Keadaan aman kepada keadaan yang menakutkan. Berubah itu. Dari sehat menjadi sakit. Itu perubahan manusia itu. Keadaan namanya dikatakan ahwaluz zaman, keadaan zaman, perubahan zaman itu. Dari tenang menjadi tidak tenang. Dari aman menjadi khauf. Dari sehat menjadi sakit. Dari silmu ila harb. Dari dikatakan silmu, dikatakan damai ke keadaan peperangan. Ini selantis begitu manusia itu Dari kaya berubah menjadi miskin. Dari senang menjadi sedih, dari hidup menjadi mati, dan seterusnya. Itu pasti akan dialami setiap manusia. Namanya ahwaluz zaman, perubahan zaman. Waktu, dari aman menjadi tidak aman. Dikatakan sehat menjadi sakit. Dari dikatakan damai, peperangan. Kaya menjadi miskin. Itu perubahan waktu, zaman. Dari katakan farah, bahagia menjadi sedih. Hidup menjadi mati. Itu tabqan ila tabqin. Itu manusia. Kemudian dari ahwal al-makan, dari tempat pun akan berubah. Contoh dikatakan yantakilul insan fiha kulla yaum. Seseorang akan berpindah-pindah setiap hari. Setiap hari berpindah dari tempat, dari rumah ke rumah yang lain, dari rumah ke masjid, berpindah-pindah kan. Tidak stabil, tidak tetap di tempat, tidak. Itulah keadaan manusia Min makan ila makan. Min al-batni al-um ila dunia, dari perut ibu kita kemana pindahnya? Ke dunia ini. Kemudian dari dunia ke alam kubur, pindah. Kemudian dari dikatakan dari alam kubur ke alam mahsyar. Nanti setelah kiamat menuju alam mahsyar atau padang mahsyar gitu Kemudian sampai berakhir dikatakan ke negeri akhirat. Apa akhirat? Akhir. Yaitu imma ila jannati wa imma ila nar. Ini akhir tujuan. Perpindahan itu. Apakah akhirnya ke darul ke darul qarar, yakni al jannah awin nar. Itu perpindahan yang terakhir dan tidak ada lagi setelah itu. Maka disebut dengan hari akhir. Yaumul akhir, darul akhirah berarti tidak ada pindah lagi setelah dikatakan akhirat. Itu dikatakan perpindahan dari dikatakan dari makan tempat. Kemudian badan juga demikian. Dulu kita dikatakan berupa nutfah, setetes mani, berubah menjadi darah, berubah menjadi dikatakan gumpalan daging, berubah menjadi tiflan, anak, kemudian menjadi pemuda, kemudian tua, kemudian mati. Dari nutfah ke alaqah, dari alaqah ke mudghah, dari mudghah ke tiflan, dari tiflan ke syaban, dari syaban ke haraman, summa maut. Dari perubahan dari air mani berubah menjadi darah, menjadi daging, menjadi anak, menjadi muda, kemudian tua, kemudian mati.
Itulah perubahan manusia. Senantiasa semua akan mengalami itu. Ya. Dan akan lagi mengalami seperti itu ya. Kemudian perubahan hati juga. Kadang-kadang orang ya tata'allaq billah. Kadang-kadang orang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tata'allaq ya, taratan tata'allaqu bid dunya. Kadang-kadang kita bergantung dengan dunia seperti itu. Ya. Kadang-kadang bergantung dengan harta. Ya. Kadang-kadang bergantung dengan riasah, kekuasaan. Ya. Kadang-kadang bergantung dengan wanita. Ya. Dan seterusnya. Itu hati, perubahan hati. Kadang-kadang tenang kepada Allah, kadang kita memiliki apa nama dunia, itu perubahan hati. Tidak dikatakan stabil ya. Terus apa namanya? Berubah-ubah ya. Dan a'dhamu ta'alluqatil qalbi ayyakuna mu'allaqan billah. Dan sebesar-besar ketergantungan hati itu adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dikatakan ma yaf'aluhu man asabahu bihi marad muhawwif atau muhawwafun. Ya. Apa yang mesti dilakukan seseorang ya, jika dikatakan tertimpa sakit yang mengkhawatirkan. Apa saja yang seseorang lakukan jika dia tertimpa sakit atau penyakit yang mengkhawatirkan, dia tidak tidak hidup lagi ya. Maka ma yaf'aluhu man asaba maradin ya, muhawwaf atau muhawwafin ya, atau yang menakutkan. Apa yang dilakukan oleh seseorang jika dikatakan tertimpa penyakit yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, dia tidak bisa hidup, tidak bisa sembuh dari penyakitnya itu ya. Maka yajib ala kulli marid al malid ya ayyumina bi qada'illah wa yasbiru ala qadri. Maka wajib atas setiap muslim ya, yang sakit, yang mengalami penyakit, yang tertimpa penyakit adalah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wajib beriman. Ya, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang terjadi itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana Allah dalam Al-Qur'an menyebutkan ya bahwasanya ya apa yang menimpa kita semuanya adalah apa? Ma sabab min musibah illa bi'idznillah. Apa yang menimpa kita sesuai izin Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wajib mengimani yang terjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama wajib mengimani ini takdir Allah. Ya, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, wajib berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbaik bagi diriku menurut Allah. Ya gitu ya. Tidak boleh berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi mengatakan, kata Nabi apa? Ajaban li amril mu'min inna amrahu la khair. Kata sangat mengherankan orang mukmin, kata Nabi. Semua urusannya baik. Apabila ya mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka baik bagi dia, kata Nabi. Jika dia dikatakan mendapatkan musibah, ya hal yang tidak baik, dia bersabar, juga baik bagi dia. Maka tidak ada yang buruk bagi orang mukmin urusannya, semuanya baik, kata Rasulullah SAW ya. Maka wajib berhusnuzan kepada Allah ya. Namun tidak ada larangan dikatakan ketika ditanya oleh seorang, kaifa haluka, bagaimana keadaanmu ya, alhamdulillah saya lagi sakit, enggak ada larangan ya. Alhamdulillah dulu kan dengan memuji Allah. Alhamdulillah saya lagi kurang sehat ya, saya lagi flu, saya lagi demam, enggak ada larangan, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tidak disunahkan seperti itu ya. Dan tidak boleh dikatakan menginginkan kematian ketika kita tertimpa musibah, enggak boleh ya. Wala tamanna al maut, tidak boleh menginginkan kematian ya, sebesar apapun, seberat apapun penyakit yang kita alami, tidak boleh menginginkan kematian. Nanti dijelaskan ya. Kemudian wayatlubu syifa minadan, hendaknya minta kesembuhan dari Allah saja. Karena anta syafi la syifa illa syifa'uk, syifa la yughadiru saqaman.
Ya, in anta asyafi. Allahumma rabbina idza bil bas isfi anta syafi. Ya. Anta syafi, engkau lah yang maha menyembuhkan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala minta kesembuhan, ya. Kemudian juga hendaknya segera menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak dikatakan manusia. Ya, jika dia punya hak Allah, jadi punya utang puasa atau punya utang nadar yang lainnya, maka segera ditunaikan. Ya. Kalau tidak mampu maka berwasiat, khawatir dikatakan dia tidak hidup lagi, ya. Kemudian dan hak-hak manusia, contohnya apa? Hak manusia, ya, dia punya utang, segera lunasi utangnya. Seperti itu. Dia pernah berbuat dosa kepada tetangganya, minta maaf, minta dimaafkan oleh tetangga dan seterusnya, ya. Wa yaktuba wasiat, dan juga disunnahkan menulis wasiat. Ini jika kita mengalami penyakit yang mengkhawatirkan, ya, nulis wasiat, ya. Dan disunahkan berwasiat jika dia dikatakan memiliki kelapangan rezeki, ya. Karena wasiat itu merupakan, ya, sedekah terakhir yang dia lakukan sebelum dia meninggal dunia, ya. Sedekah terakhir dari orang yang akan mati adalah wasiat. Itulah sedekah terakhirnya setelah dia meninggal dunia. Maka sunnah di wasiat jika dia punya harta, ya. Kepada siapa wasiatnya? Kepada, ya, kerabat yang bukan ahli waris, ya. Karena ahli waris tidak boleh menerima wasiat, ya. Karena ahli waris mendapatkan warisan, ya. Tetapi wasiat sunnahnya dikatakan kepada kerabat yang bukan ahli waris. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, ya, sedekah kepada kerabat mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan sedekah, keutamaan silaturahim. Maka wasiat itu kepada kerabat itu afdal untuk mendapatkan dua pahala tadi, pahala sedekahnya dan pahala silaturahimnya. Ada ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Kenapa? Karena mereka mendapatkan warisan. Maka Nabi mengatakan tidak ada wasiat untuk ahli waris, ya. Pada kerabat yang bukan ahli waris, ya. Kemudian juga dikatakan wasiat tidak boleh juga dikatakan lebih daripada sepertiga, ya. Kurang itu lebih afdal, ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ketika dia sakit, ketika jiwada, Nabi pun menjenguknya, ya. Kemudian ketika Nabi menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dia berwasiat, ya Rasulullah, ya, sebagaimana engkau lihat keadaanku udah parah, gitu, ya. Aku punya harta dan aku hanya memiliki satu orang anak putri lagi, ya. Aku wasiatkan, ya, hartaku setengah untuk Islam. Nabi pun menolaknya, ya. Kata dia, kalau gitu sepertiga ya Rasulullah, kata masih banyak itu sebenarnya, ya. Maka dia kata Nabi kepada beliau, kamu meninggalkan anak-anakku dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada dikatakan kamu meninggalkan meminta-minta kepada orang lain, ya. Ingat, ya, warisan itu bagi yang mewarisi, ya, bagi yang dikatakan orang meninggal dunia nih, dia punya harta, berarti harta ini adalah warisan, kan, ya. Kemudian siapa yang menerima ahli waris, kan? Apakah istri atau anak atau bapak atau ibu, ya. Si mayit ini dikatakan tidak ada hubungannya dengan harta itu, udah putus, bukan milik dia lagi, ya. Jadi nggak berpahala itu, nggak nilai pahala, ya. Ya. Orang tua yang meninggalkan warisan, ya, dibagi kepada ahli waris, maka tidak mendapatkan pahala, ya. Karena bukan harta miliknya, bukan, udah milik orang lain. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, kata Nabi apa? Ayyukum, ya, malu warisihi ahabbu ilaih min malihi. Siapa di antara kalian, kata Nabi, ya, yang harta warisannya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri.
Ya. Siapa di antara kalian yang harta warisannya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri? Apa kata Nabi? Kata sahabat, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa malu ahabbu ilaih min mali warisihi. Ya Rasulullah, kata sahabat, tidak ada di antara kami seorang pun kecuali hartanya lebih ia cintai daripada harta warisannya. Kemudian Nabi pun menjelaskan, hartanya itu adalah harta yang telah kau makan, kau pakai, dan kau sedekahkan, kata Nabi. Yeah. Adapun harta warisan, harta yang kau tinggalkan. Yeah. Rumahnya, mobilnya, tabungannya itu harta warisan, bukan harta kita lagi. Maka tidak berpahala. Yeah. Tidak berpahala dikatakan orang tua apabila mewariskan harta banyak kepada anak-anaknya, kecuali anak-anaknya yang soleh, yeah, bisa mensedekahkan atas nama bapaknya. Dia bangun masjid atas nama orang tuanya, bisa. Kebanyakan seperti tidak. Itu rebutan, hampir berantem, saling membunuh antara ahli waris. Yeah. Maka Nabi mengatakan, ya, ayyukum, siapa di antara kalian yang hartanya lebih dicintai, ya, daripada harta warisannya. Ya, kata sahabat, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali hartanya lebih ia cintai daripada harta warisannya. Baru menjelaskan, katanya hartanya itu adalah harta yang telah ia makan, anak makan, istri makan, ya, pakaian yang kita pakai, ini harta kita. Yang anak pakai, yang istri pakai, itu harta kita. Dan harta yang pernah kita sedekahkan, itu harta kita, kata Rasulullah. Adapun kata Nabi, harta selain itu, kata Nabi. Bukan Nabi juga mengatakan, ya, apabila seorang meninggal dunia, ada 3 yang mengiringinya ke kuburan. Siapa itu, kata Nabi? Ya, hartanya, keluarganya, kemudian amalnya. Kata Nabi, yang setia hanya amalnya. Ya, keluarga dan hartanya kembali. Hanya amal yang setia, ya. Maka dikatakan, warisan itu dikatakan, ya, jika seorang mau meninggalkan warisan untuk anak-anaknya, maka orang yang meninggalkan tidak mendapatkan pahala, kecuali ahli warisnya mau bersedekah atas nama orang tua yang ditinggalkan, ya. Sebagaimana kata para ulama, katakan Nabi ada yang sahih, ya Rasulullah, ibuku dengan apa telah meninggal dunia dan dia tidak berwasiat apa-apa. Apakah jika aku bersedekah atas nama dia akan sampai kepada dia, ya Rasulullah? Kata Sa'd Ubadah, kata Nabi, iya, ya, sampai, kata Nabi. Apa kata sahabat, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal untuk ibu saya? Kata Nabi, sakir ma, yaitu menggali sumur. Maka beliau pun menggali sumur, kemudian sumur diwakafkan atas nama ibunya. Maka boleh, ya. Bapak kita meninggal dunia, meninggal karena harta, ya, maka dikatakan masing-masing anak dikatakan, yuk kita bangun masjid yuk, ya, bangun madrasah yuk, atau yang lainnya untuk orang tua, maka itu sampai. Ya. Salah satu dikatakan sedekah yang nyampe untuk kedua orang tua kita, ya. Jangan orang tua pun maka nyampe, ya. Kemudian disunahkan, dikatakan aidatul marid, ya. Maka disunahkan juga ya tadawa, ya, apa ya tadawa? Berobat. Ya, berobat itu dikatakan bisa hukumnya bisa mubah, ya, bisa wajib, bisa sunnah. Itu berobat. Ya. Wajib kapan wajib? Seorang dikatakan kalau sakit dia tidak mau sholat, gitu ya. Maka wajib dia berobat, gitu ya. Karena ada sebagian orang kalau sakit dia tidak mau sholat, malas berat. Maka telah wajib bagi dia berobat. Yeah. Tapi kalau dikatakan dia sholatnya rajin, tetap rajin dalam sakit, maka sunnah bagi dia berobat. Ya, sebagaimana dikatakan riwayat yang sahih, ya, ketika Abu Bakar Siddiq sakit, maka Umar pun menjenguknya. Ya, kemudian dia menawarkan tabib. Ya, maka bolehkah aku panggil tabib? Dokter, gitu ya, waktu itu tabib namanya bahasa Arabnya. Kemudian kata bukan apa, dokterlah melihat saya, dia nggak mau berobat.
Karena kuat, walaupun dia tidak kuat sakit, tetap dia semangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat hukumnya tergantung ya. Bisa menjadi mubah, bisa sunnah, bisa juga apa namanya wajib, bisa juga haram. Ya, contoh haram, ya. Berobat ke dukun. Hukumnya dikatakan haram ya. Kemudian disunahkan menjenguk orang yang sakit ya. Dan juga ketika menjenguk sunnah dikatakan mengingatkan kepada yang sakit untuk tobat dan berwasiat. Ya, apa tobat? Tobat artinya kembali. Ya. Jadi jangan apa ada anggapan apa namanya ketika kita takut tersinggung lah kalau suruh tobat gitu ya. Enggak. Tobat itu artinya kembali, rujuk. Ya. Seperti itu. Kembali kepada Allah. Ya. Jangan banyak istighfar. Ya, tidak boleh nantilah kalau saya dikatakan nyengok, dikatakan suruh tobat, nanti dia tersinggung. Enggak demikian ya. Agar kita tetap disunahkan. Itu kembali, ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan menyesali kalau memang dia pernah berbuat dosa, alhamdulillah dia bisa menyesali, ya. Kemudian meninggalkan dan tidak akan mengulang. Itu artinya tobat. Tobat itu artinya kembali. Gitu ya. Dengan cara apa? Menyesali, ya, kemudian meninggalkan dan tidak akan mengulang. Itu tobat namanya. Ya. Maka orang yang sakit kalau memang dia dikatakan dulu pernah dikatakan tidak sholat, tidak puasa, ya, maka dia menyesal. Dia nyesal dulu saya tidak sholat, dan saya mati. Nyesal. Itu namanya tobat itu. Kemudian tidak mengulangi lagi, ya, meninggalkan untuk selama-lamanya. Itu namanya tobat ya. Kalau dikatakan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya 3. Ya, meninggalkan, menyesali, meninggalkan dan tidak akan mengulang lagi. Itu syarat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dikatakan apa namanya? Ya, diingatkan juga untuk wasiat kalau punya wasiat. Ya, wasiat itu bisa wajib, bisa sunnah hukumnya. Ya. Kapan sunnah hukumnya? Jika dia tidak punya urusan dengan manusia dan dia punya harta, sunnah berwasiat harta yang dia tinggalkan ini untuk keluarga yang bukan kerabat tadi. Dan kalau dia dikatakan apa namanya punya hutang kepada manusia atau kepada Allah, ya, mungkin dia tidak kuat nih, maka wajib berwasiat. Ya, saya punya hutang kepada si fulan, tolong kalau saya wafat bayar. Catat itu wasiatnya itu. Atau dia berkatakan punya hutang kepada Allah, saya dulu nggak puasa, ya, punya puasa nadar. Memang ada khilaf para ulama. Kata para ulama jika seorang meninggal dunia dan dia punya utang puasa Ramadan, kata Imam Nawawi boleh memilih, ahli warisnya boleh memilih antara qada untuk yang meninggal atau bayar fidyah. Ini kalau dia si mayit meninggal dunia punya utang puasa Ramadan, boleh memilih antara 2 pilihan, antara mengqadha atas nama si mayit atau dikatakan bayar fidyah kalau puasa Ramadan. Tetapi kalau dia meninggal dunia punya hutang puasa nadar atau puasa kafarat, maka wajib diqadha oleh ahli warisnya. Ini bedanya antara puasa Ramadan dengan puasa nadar atau puasa kafarat. Ya. Kalau puasa Ramadan Allah yang mewajibkan, bukan manusia. Tapi kalau kafarat, ya, karena sebab atau nadar, maka diri sendiri yang mewajibkan. Maka jika seorang meninggal dunia dan dia punya utang puasa kafarat ataupun puasa nadar, wajib diqadha oleh ahli warisnya. Berbeda dengan puasa Ramadan, boleh memilih, boleh qadha, boleh bayar fidyah. Ini kata Imam Nawawi. Ya, kalau puasa Ramadan ya. Kemudian ya, wasunnah ayasku al-marid halihi ila rabbi. Disunahkan ketika sakit dikatakan mengeluh keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, ya Hayyu ya Qayyum, ya, ya Syafi dan seterusnya. Ya. Jangan sampai ngeluh kepada Rasulullah.
Ini termasuk kesyirikan ini. Ya, sebagian orang, ya Allah, ya Rasulullah, gitu ketika sakit nggak boleh. Katakan ya Allah saja. Tapi kalau sholawat silakan, Allahumma sholli ala Muhammadin gitu ya. Silakan. Tapi kalau ya Allah, ya Rasulullah, ya sakit amat ini gitu ya, maka nggak boleh. Katakan ya Allah saja. Ya. Karena banyak orang yang tidak udah latah gitu ya. Ya Allah, ya Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, sering. Maka tidak boleh. Katakan ya Allah saja, atau demi Allah saja, tidak boleh demi Allah, demi Rasulullah. Itu kesyirikan. Ya. Atau dikatakan ya Allah, ya Rasulullah, tolonglah saya. Berarti telah berbuat syirik. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya. Maka dulu yang saya tahu salawatan yang ya Nabi salam alaika, ya Rasulullah salam alaika, salawatullah alaika, itu bagus. Ya, awalnya begitu, sekarang udah berubah itu. Ya, coba perhatikan. Udah ada tambahan-tambahannya lagi tuh. Dulu awalnya ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, sholawatullah alaika, sahih. Sekarang udah berubah lagi, ditambah-tambahi. Apa tambah? Allah ya Nabi salam alaika, Allah ya Rasul salam alaika, gitu kan sekarang. Dulu gak ada kalimat Allah, itu gak ada. Ya, itulah istilah. Jadi semakin sini buat penambah-penambahan. Jangan dikatakan itu buatan manusia gitu ya. Buatan Nabi pun ditambah-tambah. Ya, dulu nggak ada Allah ya Nabi, itu nggak ada. Terus sekarang dilakukan ya, anak-anak itu Allah ya Rasul salam alaika, Allah ya Nabi, Allah ya Nabi. Coba bayangkan apa maksudnya gitu kan. Ya. Ini kan luar biasa penambahan. Dulu nggak demikian. Ya Rasul salam alaika, ya Rasul ya Nabi salam alaika, sholawatullah alaik, itu nggak masalah. Tapi udah pada penambahan. Ada kalimat Allah. Ya. Karena pernah saya dengar di YouTube itu ya, Nabi itu ya Allah, Allah itu ya Nabi. Pernah dengar gak? Ada pernah apa lihat gak YouTube-nya itu? Ya, Nabi itu ya Allah, Muhammad itu Allah, Allah itu ya Muhammad katanya. Tapi saya harus terbayun dulu. Ya jangan ini orang ngomong ini adalah walaupun dia pakai topeng aku ustaz gitu ya, orang-orang sebelah ingin menghancurkan akidah Islam, ya gitu ya. Kita harus juga tabayun. Karena masih sebagian mengatakan Muhammad itu ya Allah, Allah itu ya Muhammad. Ya, maka Nabi kan dalam hadis yang sahih, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu kan? Wa Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila marzuh minhu wal jannatu haq wa nar haq, apa kata Nabi? Adkhalallahu ya bi asy' minal amal, kata Rasulullah SAW. Ya, ini luar biasa. Ya sekarang udah ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu Allah. Allah itu ya Muhammad. Hati-hati ya. Itulah ingin menghancurkan umat Islam ya. Maka kata dalam surah Al-Taubah ayat 51 Allah berfirman ya, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surah At-Taubah ayat 51 ya. Qul, katakan Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan. Karena Allah telah menulis takdir makhluk ini sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Telah menulis takdir makhluknya. Itu yang saya sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan mengenai ma yaqulu man hadu al maut, apa yang kita ucapkan ketika juga menghadapi kematian ya. Ya, ada tanya kan? Ya, cukup ya. Ya, kita lihat subhanallah, ya sudah tuh biar.